Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cinta, salam kasih, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah akan melakukan satu program kerja yang berisi dengan nama RUBIX, Ruang Bincang Ekonomi Syariah. Dengan tema kita kali ini, mulai aja dulu, be inovatif, be great entrepreneur. Baik, sebelum kita melangkah ke serinya, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nikmawati, Program Studi Ekonomi Syariah kelompok 3 semester 5, selaku host pada podcast kali ini. Mungkin bisa perkenalan juga dengan narasumber kita, karena ada pepatah yang mengatakan bahwasannya kalau kita tidak kenalan, maka tidak akan pernah rasa sayang itu tumbuh. Jikalau rasa sayang tidak tumbuh, maka cinta tidak akan pernah ada. Nah, maka dari itu saya persilakan kepada narasumber andalan kita untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, ucapkan apresiasi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang sangat luar biasa. Artinya di kampus IAIN ini sudah mempersiapkan untuk siap beradaptasi sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu yang ada. Pertama-tama, nama saya Mahdiar SMH, asli orang Bali juga, lahir di Kampuno 8 Mei 83. Adapun kegiatan sehari kami itu adalah selaku CEO daripada 88 Group, di mana 88 Group ini memiliki visi, yaitu menyiapkan kebutuhan rumah tangga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya Kabupaten Bali. Kalau di organisasi, alhamdulillah sejak tahun 2020 kami dikasih amanah untuk memimpin organisasi yang kami cintai, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bali. Dan alhamdulillah juga saya senang sekali diundang berbagi pada siang hari ini. Semoga sharing kita senantiasa bermanfaat dan berkah dan ilmunya yang kita bagi kepada adik-adik kita. Semoga cukup. Terima kasih. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari narasumber kita. Pasti dari teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan muka beliau. Secara beliau ini adalah salah satu pengusaha sukses yang ada di Kabupaten Bone, CEO dari 88 Group Bone. Baik Pak, mungkin kita langsung saja yang dari sini. Jadi di sini Pak, menurut Bapak ini sebenarnya entrepreneur itu apa sih Pak menurut Bapak? Jadi begini ya, entrepreneur itu adalah seseorang yang memiliki jiwa wirausaha, di mana seseorang itu yang tentunya sudah memiliki bakat di awal, akan tetapi perbedaan dengan pengusaha maksudnya perbedaan pengusaha dengan pedagang. Kalau pengusaha ini adalah seseorang tadi ini yang memiliki konsep. Dia memiliki konsep. Dia memiliki visi. Dia tahu misinya untuk menjalankan sebuah usaha. Karena kenapa? Yang perlu dipikirkan sebagai wirausaha, terutama kita yang usaha muda ini adalah bagaimana usaha itu tetap eksis, usaha itu terus beradaptasi dengan zaman. Karena kan tentu sudah banyak contoh, misalnya banyak orang berusaha, tetapi ketika misalnya ownernya itu sakit-sakitan, ownernya itu sudah meninggal misalnya, biasanya usahanya sudah tidak bisa jalan lagi.
karena memang tidak memiliki konsep dan tidak memiliki sistem untuk mengelola sebuah perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah pengusaha itu adalah orang yang memiliki jiwa wirausaha dan memiliki manajemen dan atau sistem sehingga usahanya itu bisa diwariskan kepada generasinya. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi pengusaha itu harus memiliki konsep yang Pak. Jadi di sini Pak, selaku generasi Z seperti saya sekarang ini, kira-kira ada tidak peluang untuk menjadi seorang entrepreneur Pak? Oh iya, malah adik-adik sekarang kita ini sangat berpeluang sebenarnya untuk memiliki atau menjadi pengusaha ke depan. Kenapa? Dulu kan ya, apalagi kita di Kabupaten Bodin kan belum masuk namanya program atau misalnya fakultas ekonomi misalnya, kan belum ada. Bahkan ilmu tentang berbisnis ini kan belum dipelajari, orang rata-rata belajar otodidak ya. Nah, saya pikir generasi muda ke depan mungkin 20 tahun atau 25 tahun yang akan datang, generasi sekarang lah yang akan menguasai ini ekonomi. Karena kenapa? Dia sudah mempelajari, tahu teorinya, tinggal bagaimana nanti bergabung dengan HIPMI. Kebetulan saya ketua HIPMI, jadi saya harapkan nanti teman-teman ini bergabung di HIPMI, ya karena di situ kita banyak diajarkan bagaimana menjadi pengusaha yang tangguh, pengusaha yang tahan banting, karena yang namanya usaha itu pasti prosesnya sangat luar biasa ya. Kadang-kadang kita naik, tiba-tiba terpahami misalnya turun, dan yang paling penting adalah kalau misalnya kita turun, ya bagaimana bisa eksis kembali. Jadi sangat potensi ya untuk teman-teman mahasiswa ini untuk menjadi seorang wirausaha. Yang penting kuncinya adalah jangan malu. Ya. Yang penting kuncinya jangan malu. Pokoknya kerja keras, kerja apa adanya saja. Ya. Orientasinya kita bekerja adalah kita orientasinya bekerja adalah untuk berbagi, untuk mencari ridha Allah, untuk bermanfaat kepada orang lain. Ya, saya pikir itu yang perlu ditanamkan kepada adik mahasiswa next ke depan kalau misalnya mau berusaha. Artinya begini, duit itu adalah bonus. Ya. Duit itu adalah bonus ya. Yang saya khawatirkan jangan sampai kalau misalnya ada ini mahasiswa ini pelajari teori tiba-tiba praktek, wah tahun sekian sudah dapat segini, 2 tahun ke depan sudah BEP, 3 tahun ke depan omsetnya sudah segini, profitnya sudah segini. Itu biasa merealisasikan di dunia nyata itu agak susah ya. Maksudnya banyak tantangan dan tantangan yang harus memang dilewati. Makanya butuh pengalaman, butuh organisasi. Tapi di sini Pak, saya pernah mendengarkan paradigma yang menyatakan bahwasannya memang ada seseorang yang terlahir memang punya bakat di bagian wirausaha untuk menjadi pengusaha. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada memang seseorang yang memang tidak memiliki bakat di bagian itu. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau bicara masalah bakat itu kan tentu yang paling berpengaruh di situ adalah pergaulan. Ya. Tentu yang paling berpengaruh di situ adalah pergaulan. Meskipun contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya di antara teman-teman mahasiswa mungkin ya banyak yang punya bakat seni. Tapi ketika masuk di kampus tidak pernah mendapatkan alat seni itu, ya tidak pernah diberi ruang untuk tampil misalnya. Tidak pernah diberikan panggung untuk misalnya kesempatan untuk mengekspresikan bakatnya, biasanya tidak jadi-jadi juga. Jadi sebenarnya bakat itu memang sangat penting, kami akui memang sangat penting, tetapi yang pada intinya punya keinginan yang kuat untuk berubah. Ya, karena kenapa? Tentu kita harus tahu bahwa Indonesia ini untuk maju
sangat membutuhkan wirausaha. Ya. Tentu kita paham dan ketahui secara bersama bahwa orientasi ke depan memang itu adalah terutama kepada adik-adik mahasiswa ini bagaimana menjadi orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan lagi orang yang mencari pekerjaan. Dan penting intinya meskipun tidak punya bakat ya, saran saya bergaulan dengan orang-orang yang punya kecerdasan untuk menjadi orang-orang produktif. Ya, meskipun sudah mahasiswa, sudah pintar cari duit. Ya, yang penting intinya kerja keras dan jangan menjadi orang yang pemalu. Ya, artinya punya sikap untuk tetap diperhitungkan, punya sikap apalagi untuk pemberani lah, jangan malu. Ya, karena sementara itu kan yang menjadi kendala sebenarnya kita. Kadang-kadang kita ini kalau misalnya bisnisnya kecil-kecilan, atau bisnisnya ya, anggaplah misalnya bisnis apa itu dagang poke-poke apa kan misalnya itu kan tidak ada orang pun bisa kerja seperti itu ya. Meskipun profitnya sangat bagus, tetapi ya itulah salah satu kelemahan kita. Karena kenapa terlalu banyak gengsi, benar ya, itu yang saya bilang, gengsinya itu harus dibuang jauh-jauh. Kira-kira Pak, selama Bapak menjadi seorang pengusaha Pak, prinsip yang Bapak tanamkan ini seperti apa untuk menjadi seorang pengusaha sukses seperti sekarang? Saya punya prinsip begini, hari ini harus lebih baik daripada ya, hari ini harus ya. Nah caranya ya tentu saya harus mengupgrade diri ya. Saya harus, karena kami muslim ya, saya harus menganut prinsip bahwa orang muslim itu kita punya prinsip belajar itu konsepnya seumur hidup. Selama kita hidup ini tidak ada alasan untuk berhenti belajar ya. Kalau kita lihat sekarang ini Pak, kan banyak sekali generasi set yang mau memulai sebuah usaha, tapi kadang-kali itu terkendala di bagian modalnya Pak. Jadi ini bagaimana Pak tanggapan Bapak? Sebenarnya pengusaha itu yang menjadi kendalanya kan kami itu adalah di permodalan. Banyak orang pintar secara teori, banyak orang yang tahu manajemen, tapi tidak memiliki skill, tidak memiliki modal. Kadang juga punya modal ya, tetapi tidak memiliki skill untuk mengelola modal itu. Saya sarankan, pertama kalau ada mahasiswa, kalau masih pemula, ya tentu kalau punya konsep tadi, seperti punya proposal, sudah bisa merancang bisnis plan, tentu kalau sumber utama itu ya, gunakan dulu modal keluarga. Ya, ada saudara misalnya, ya kan? Ada orang tua, atau misalnya sudah menikah, dan segala macam, ya, sebagai loncatan awal. Karena kalau misalnya dipaksakan bahwa langsung gunakan fasilitas perbankan, tentu sulit juga. Kalau misalnya langsung tiba-tiba mau seperti itu, harus punya fondasi, ya, harus punya fondasi. Nah, untuk memulai itu ya tadi saya bilang jangan gengsi kan, ya kan itu kan biasanya mau kawin misalnya kan, ya biasa begitu kan, mau katanya sudah dikasih sekolah pinjam lagi duit misalnya kan sama orang tua. Yang tidak boleh itu kalau kita tidak memiliki konsep bagaimana cara mengembalikannya, bagaimana caranya modal ini bisa menjadi produktif. Berarti di sini ada unsur keberanian ya Pak? Yes, iya. Ya. Anda sekolah ini kan teman-teman mahasiswa ini ya, disitulah Anda dilatih untuk mendapatkan sebenarnya kepercayaan dengan cara memiliki konsep, ya kan? Konsep ini ya mulai tadi, oh saya punya rencana bisnis seperti ini, visi saya seperti ini, strategi marketingnya seperti ini, analisa laporan keuangannya seperti ini, sehingga
kita punya kemampuan untuk mengembalikan, ya kan? Nah itu dalam skala kecil. Ketika mau naik kelas, ya mau tidak mau, pasti kita harus bersinergi dengan perbankan. Ya, saya begini, bersinergi dengan perbankan artinya apa? Saling membutuhkan, karena usaha itu kan, perekonomian itu kan semakin besar putarannya, semakin besar omset yang berputar, tentu sangat saling membutuhkan, baik untuk perusahaan juga untuk perbankan. Yang tidak boleh itu, sering saya ingatkan itu kalau saya mau materi. Kan banyak kan, apalagi kita di ekonomi syariah ini kan banyak prinsip yang mengatakan bahwa jangan pakai uang bank, katanya riba misalnya. Ya kan? Saya bilang begini, kalau riba itu sudah pasti haram, riba sudah pasti haram. Saya juga sepakat, kalau riba pasti haram, tidak ada jalan lain. Karena Al-Quran juga dijelaskan seperti itu kan. Ya. Tapi saya bahasanya begini, bahwa kita bersinergi dengan bank itu namanya pinjam, bukan berhutang. Kalau berhutang tidak boleh. Pinjam, artinya apa? Pinjam menggunakan uang itu, menggunakan fasilitas itu, tidak punya alasan bagaimana cara mengembalikannya, bagaimana caranya modal ini bisa menjadi produktif, dan kita harus mampu meyakinkan di dalam proposal itu untuk bagaimana caranya mengembalikan ini modal itu melalui laporan keuangannya, apanya dan segala macam. Itu tidak mampu. Yang tidak boleh itu adalah berhutang. Tentu ada yang bertanya apa perbedaannya berhutang dengan pinjam. Kalau berhutang menurut saya tidak mampu ataukah tidak mempunyai skill mengelola keuangan, ataukah misalnya orang dikasih berhutang, kapan dikasih kembali? Tidak tahu, ada uang misalnya. Itu tidak boleh, bos, ya kan? Tapi kalau pinjam, misalnya anggaplah host ini pinjam uang sama saya, Pak, pinjam uangnya Pak 100.000, besok saya kembalikan setelah terima decision misalnya. Oke kan? Kalau bilang pinjam 100.000, kapan kembalikan? Oh nggak tahu Pak, ada uang kasih kembalikan. Itu tidak boleh. Berbicara mengenai entrepreneur atau pengusaha, pasti tidak lain dan tidak bukan, pasti Bapak adalah kendala yang dihadapi selama untuk menjadi seorang pengusaha. Mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman, hambatan-hambatan seperti apa yang Bapak rasakan selama ini, Pak? Ya. Setiap usaha itu semuanya memiliki risiko. Kalau yang kami alami ini, tentu kami banyak belajar dari pengalaman. Artinya setiap pengalaman itu kami jadikan sebagai pembelajaran untuk kami evaluasi, untuk kami perbaiki ke depan. Contoh yang menjadi ini di perusahaan saya, yang menjadi contoh konkret seperti kita memberikan barang kepada perusahaan tertentu atau misalnya orang tertentu, dan pada akhirnya jangankan kembali modal, jangankan mau untung modal juga tidak bisa dikembalikan. Ya. Itu yang banyak terjadi. Tetapi kami terus optimis bahwa inilah yang membuat saya terus maju berkembang. Ya. Karena dengan seperti itu ya kami harus belajar manajemen, pelajari kembali apa yang dipelajari kemarin di kampus misalnya, apa yang diajarkan kita. Oh ternyata memang ada loss misalnya, kita tidak ikuti SOP-nya di sini, kita tidak tegas misalnya di sini. Itulah yang menjadi
guru terbaik kami pengalaman-pengalaman ini, karena itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Termasuk juga kalau pengalaman pribadi ini yang kami lakukan adalah atau yang menjadi hambatan kami adalah termasuk juga di permodalan, ya kan? Termasuk juga di permodalan karena ketika kita misalnya butuh bantuan modal dari pihak ketiga atau dari pihak perbankan, ya kadang-kadang anggaplah misalnya kita butuhkan misalnya 1 miliar, yang mau dicairkan ke kita sisa 200 juta misalnya, ya kan? Nah, untuk mengantisipasi hal itu, ya lagi-lagi sangat dibutuhkan sinergi, terutama dalam perusahaan itu. Ya. Maksudnya sinergi, tentu kan di dalam perusahaan itu kan ada struktur organisasinya ya. Ya, misalnya ada manajernya, ada kepala divisi salesnya, marketingnya, ada divisi keuangan misalnya, ada divisi finance misalnya. Maksud saya sinergi. Dengan adanya hambatan-hambatan seperti itu, yang harus kami lakukan adalah bagaimana tim kita ini menjadi bersinergi. Kita satukan pikiran, kita rumuskan bagaimana caranya mengelola misalnya modal sedikit ini supaya bisa bertumbuh, ya kan? Dibutuhkan adanya kerjasama ya Pak. Kalau saya bahasanya begini, kita harus bersinergi supaya ada energi. Bersinergi untuk mencapai tujuan. Iya, supaya ada energi. Jadi dalam tim itu, ya, karena kan ya saya harus sampaikan di forum ini bahwa salah satu yang terpenting di dalam mengelola perusahaan itu adalah memanage sumber daya manusia yang ada di dalam. Seseorang pengusaha yang mau sukses itu ya, harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu. Karena kan tidak gampang itu mengelola SDM. Dalam sebuah organisasi saya itu tidak gampang kita mengelola sumber daya manusia ini. Di sini Pak, kan di sini kita kenal Bapak ini selaku CEO dari 88 Group. Mungkin pada saat menjadi CEO ini pasti di situ terlalu banyak ada hambatannya, dan kita ketahui bersama bahwasannya di 88 Group itu banyak memperjualbelikan smartphone ya Pak. Yes. Jadi, nah kita ketahui di Bone ini banyak sekali pesaing-pesaing yang ada. Jika diibaratkan sebagai laut, laut ini sudah menjadi red ocean. Dalam artian laut ini sudah dikelilingi dengan berbagai macam pesaing. Yes. Untuk itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana sebenarnya Bapak menciptakan agar laut ini berubah kembali menjadi blue ocean? Apakah ada inovasi yang Bapak terapkan atau bagaimana Pak? Yes. Ini pertanyaan yang paling bagus sih, ya. Karena setiap pengusaha kan ya, tentu memiliki tantangan. Jadi saya mau sampaikan di tempat ini bahwa inovasi yang kami lakukan melihat situasi dan kondisi yang terjadi, maka yang kami lakukan adalah mulai dari CEO sampai security semua kita upgrade skill. Ya. Semua kita upgrade. Ya. Dengan cara apa? Saya setiap minggu membuat pelatihan. Jadi setelah saya di coaching, kembali saya coaching teman-teman. Kembali. Jadi yang kami lakukan itu ini secara umum ya, kita upgrade. Mulai dari CEO sampai security kita ini. Ya. Jadi yang kami lakukan itu pertama melihat situasi dan kondisi ini ya, tentu yang pertama yang kami lakukan itu adalah mengatur format perusahaan kami.
Maksudnya format ini setiap divisi, kan di perusahaan kami itu kan ada namanya divisi finance, keuangan, ada HRD-nya. HRD itu tugasnya merekrut, tugasnya memberikan pelatihan, dan tugasnya membayar gaji karyawan misalnya. Ada divisi sales, ya. Ada divisi marketing, ya. Itu kami bedakan. Dulu kan kami gabung sales marketing. Artinya dia tahu juga sales, dia tahu juga marketing. Hari ini melihat kondisi seperti itu, ya tadi setelah bermenang kita harus pisahkan. Marketing job desk-nya apa, sales job desk-nya apa, ya. Setelah itu pokoknya semua divisi kita benahi, kita atur kembali job desk-nya seperti apa, kita atur kembali SOP-nya seperti apa, sehingga betul-betul kita ini bisa jadi perusahaan yang solid dulu, ya. Saya katakan tadi di awal bahwa yang salah satu yang terpenting di dalam perusahaan itu adalah tim, supaya apa, di dalam tim itu tahu, ya kan, tahu misalnya seseorang itu, anggaplah misalnya security, dia sebenarnya di departemen apa sih, pimpinannya siapa sih, dia kalau ada keluhan bawa kemana sih, ya kan? Karena kalau misalnya setiap keluhan, anggaplah di setiap perusahaan atau di perusahaan saya, setiap perusahaan itu sampai di saya, waduh. Kadang-kadang saya bercanda seperti ini, ya. Jadi tanda-tanda perusahaan sebenarnya yang bagus itu adalah, yang sehat itu adalah kalau usahanya jalan, usahanya sudah bisa jalan-jalan. Iya. Jadi saya mau tambahkan sedikit terkait dengan melihat dunia usaha, terutama di bisnis saya ini, yang dimana kita lihat itu persaingan yang sangat luar biasa, tapi kuncinya kami tidak pernah khawatir. Yang penting tim kita solid, marketing jalan, sales jalan, tim yang standby siap melayani dengan baik. Makanya saya sampaikan tempat ini bahwa visi 88 Group itu atau perusahaan kami adalah menjadi perusahaan yang artinya perusahaan yang siap menjadi solusi kebutuhan rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, artinya apa? 88 Group itu kami hadirkan, untuk menjadi solusi. Ya. Maksudnya apa solusi? Kan kami siap ke depan itu apa yang dibutuhkan konsumen itu kami hadirkan, ya, itu kami hadirkan, ya. Makanya kita fleksibel. Hari ini kita mengatakan bahwa 88 Group itu sudah kerja bukan lagi handphone saja, tapi elektronik kita sudah masuk, furniture sudah masuk, ya. Yang baru kami kerja ini motor listrik, ya, dan sepeda listrik. Kita harus berkembangkan, ya. Kalau misalnya hari ini sudah dibolehkan misalnya mobil listrik merek Xiaomi itu masuk di kami, masuk di Bone, pasti kami yang pertama jual itu Xiaomi mobil listrik itu. Artinya apa? Kita siap untuk beradaptasi. Tentu tambahan lagi sesuai dengan pertanyaannya tadi adalah membutuhkan memang pengalaman sehingga kita mampu berkomunikasi dengan mitra-mitra kita. Itulah tadi saya sampaikan juga bahwa pentingnya kita belajar, pentingnya pengalaman, pentingnya kita berorganisasi sehingga kita ke depan nanti belajar bagaimana berkomunikasi dengan mitra-mitra kita, ya, dengan mitra-mitra kita, karena dalam membangun bisnis serta dalam membangun perusahaan itu memang skill sehingga kita mampu berkomunikasi. Jadi yang menjadi pertanyaan terakhir dari saya, Pak, mungkin ada tips-tips yang bisa Bapak berikan bagi kami para generasi Z untuk merintis usaha bagi pemula. Ya. Sebagai kesimpulan juga seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sama sekali berhenti belajar. Ya.
jangan sama sekali berhenti belajar. Ya, milikilah konsep belajar menurut agama kita, bahwa belajar itu, konsep belajar dalam Islam itu adalah konsep seumur hidup. Bukan berarti kita sudah sarjana, bahkan sudah menjadi orang tua tidak mau belajar. Kita berikan untuk senantiasa mengembangkan diri melalui belajar. Ya. Karena kalau kita mau mengingat pesan Sayyidina Ali juga mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan orang itu tidak berkembang karena al-qana'atu bil jahil, ya, merasa puas dengan ilmunya, merasa puas dengan kecerdasannya. Itu yang dilarang itu, menurut Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dilarang itu. Yang kedua, kami juga sudah sampaikan tadi bahwa sebagai generasi Z, janganlah jadi orang pemalu atau jangan gengsi, ya, di dalam mengembangkan usaha, karena nanti akan bertemu pada titik akhirnya, nanti akan bertemu. Ya, mungkin pada saat ini apa yang kita lakukan ya hasilnya masih minim, belum produktif, tapi ketika tiba waktunya nanti Anda akan menemukan jalan untuk bagaimana caranya menjadi orang-orang atau menjadi pengusaha yang produktif. Dan ya, ukuran saya orang produktif itu sudah bisa berbagi, ya, sudah bisa berbagi. Karena banyak juga orang produktif tapi tidak mampu berbagi kepada yang lain, hanya produktif untuk diri sendiri. Terakhir mungkin saya mau sampaikan, kebetulan saya selaku Ketua Umum HIPMI Kabupaten Bone mengajak kepada seluruh mahasiswa, pertama YAIN Bone, mari bergabung di HIPMI, karena di HIPMI kami sudah bisa merasakan, kami sudah dapat manfaatnya itu luar biasa di dalam membangun jaringan. Ya, kalau ilmunya sudah didapatkan di kampus YAIN Bone, nanti jaringannya dapat di HIPMI, insya Allah mantap itu. Maksud saya bisa kita kolaborasikan, ya. Karena hebatnya di HIPMI itu, saya mau sampaikan bahwa informasi tentang ekonomi ke depan itu kita sudah bisa tahu, ya, seperti apa yang akan terjadi ke depan itu bisa kita tahu melalui jaringan-jaringan ini. Lagi sekarang kan banyak nih, jadi orang belum tahu, ya, kita sudah tahu ke depan bahwa kan modelnya seperti ini. Dan terakhir terkait dengan CO 88 Group, kami terus bisa eksis, bertahan, bahkan terus menjadi leader di kampung sendiri. Kami minta didoakan supaya bisa menjadi pengusaha level provinsi dulu. Nah, kita memang punya visi ke depan untuk mengembangkan ataukah membangun cabang di berbagai titik kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu yang kami lakukan selain tadi berbenah manajemen, juga berbenah bagaimana marketing yang baik. Ini juga yang kami terus perbaiki adalah link kepada seluruh supplier-supplier yang ada, atau yang menjadi sponsor kami, ya. Karena dalam usaha itu kita harus saling bersinergi, ya. Tidak boleh kita mengandalkan diri sendiri, ya. Kalau yang biasa kita dengar itu bahwa pengusaha butuh modal, ya. Modal itu kalau tadi yang disinggung di awal bukan sebenarnya modal berupa materi saja, tetapi modal yang paling penting itu adalah kepercayaan. Ya, itu tidak bisa tiba-tiba ada, tentu harus ada dasarnya, ada komunikasi yang bagus, dan ada apalagi komunikasi yang bagus, dan tentu apalagi istilahnya kepercayaan itu bisa tumbuh dan bisa kita saling menguntungkan, ya. Itu yang paling penting juga di dalam berusaha itu, ya, saling menguntungkan.
saling menguntungkan. Jadi pihak supplier profit dan juga profit. Jadi dapat saya simpulkan dari sesi kita hari ini bahwasannya seorang pengusaha itu tidak hanya memiliki ilmu atau tidak hanya didapatkan dari proses belajar mengajar, tetapi juga dapat untuk menjadi seorang pengusaha kita juga perlu meningkatkan atau mengembangkan skill yang kita miliki. Tetapi selain dari itu yang paling penting sebenarnya adalah niat. Di mana ada niat kita pasti di situ ada jalan nanti. Baik, mungkin cukup sekian seri-seri kita pada kali ini Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk teman-teman juga, terutama untuk saya pribadi. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di lain waktu Pak. Insyaallah. Siap, kalau diundang siap nanti. Baik, cukup sekian. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.